Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayat itu diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi ini satu kesaksian bahwa Yesus telah mati di kayu salib. Hal ini juga kita bisa lihat di dalam Matius 27 ayat 45 sampai 46. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebelumnya, Roh Allah ada di dalam tubuh Yesus dan ada juga di sekeliling tubuh Yesus. Ketika ia berkata, aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku, artinya Roh Allah itu melingkupi dia, melingkupi tubuhnya itu. Namun ketika Roh Allah itu keluar, meninggalkan dia, tinggal tubuhnya saja, maka ia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah yang memberikan kesaksian, yaitu Roh Allah. Roh Allah meninggalkan dia. Maka terjadilah kematian. Ditambah dengan ketika lambungnya ditikam dengan tombak, maka keluarlah air dan darah. Itulah yang memberikan kesaksian, yaitu ketiga hal itu, yaitu Roh Allah dan air dan darah. Ketika itu masih ada di dalam tubuh Yesus, maka ia tetap hidup. Namun ketika itu sudah keluar, maka ia mati. Itulah kesaksian bahwa Yesus benar-benar mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, seperti apa yang telah dikatakannya sebelumnya. 1 Yohanes 5 ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Jadi yang pertama tadi ia menyerahkan nyawanya, dan kemudian ketika lambungnya ditikam dengan tombak, maka keluarlah air dan darah. Artinya bahwa ia benar-benar mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. 3 yang memberi kesaksian, yaitu Roh, air, dan darah. Dan ini dipertegas di dalam Yohanes 19 ayat 35 ini, dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu
bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu percaya. Melihat kejadian-kejadian ini, bahwa yang pertama Yesus menyatakan bahwa ia ditinggalkan oleh Roh Allah. Ketika ia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan yang kedua, yaitu ketika Yesus ditikam dengan tombak, maka air dan darah keluar dari tubuhnya. Itulah yang memberikan kesaksian bahwa Yesus benar-benar telah mati di kayu salib. Dan ketiganya adalah satu. Ayat 38, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi, karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Jadi Nikodemus ini adalah seorang guru agama Yahudi, seorang Farisi yang pernah datang kepada Yesus. Bisa lihat ada di Yohanes pasal 3. Nikodemus ini bertanya kepada Tuhan. Dan dengan demikian kita dapat melihat bahwa Nikodemus ini percaya kepada Yesus. Sehingga ia datang bersama-sama dengan Yusuf. Dia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu. Dan mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Ayat 41. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Artinya Yesus dikuburkan di dalam kubur yang masih belum dipakai. Inilah sejarah yang memberikan kesaksian kepada kita bahwa Yesus benar-benar mati di kayu salib dan dikuburkan secara adat orang Yahudi. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.